Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PTKI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang e-commerce. Perkenalkan, saya Vigo Ramadan. Saya Sekar Manopo. Saya Merwita Sari. Saya Nova Abdul Basit. Dan saya Habib Rifki Al-Karim. Ya, pertama di sini kita membahas tentang pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. World Wide Web atau WWW atau jaringan komputer lainnya, e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan pengumpulan data otomatis. Sejarah perkembangan e-commerce di dunia. Yang pertama dari 1960 sampai 1979. E-commerce atau electronic commerce saat ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun pada tahun 1960-an, transaksi e-commerce masih dilakukan dengan memanfaatkan primitive computer network, yaitu melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Jaringan EDI ini memungkinkan terjadinya pengiriman dokumen antar mesin yang ada pada perusahaan lain. Pada tahun 1969, mahasiswa teknik elektro mendirikan CompuServe teknologi dengan menggunakan dial-up connection. Pertukaran data dan teleshopping yang terjadi pada tahun 1970 mulai membuka jalan terjadinya toko e-commerce modern. Tepatnya pada 1979 ketika seorang penemu dari Inggris bernama Michael Aldrich memulai memperkenalkan belanja online. Pada saat itu proses belanja dilakukan dengan menghubungkan TV yang telah dilakukan modifikasi ke komputer yang akan memproses transaksi melalui jaringan telepon. Yang kedua, pada tahun 1980 sampai 1989. Pada tahun 1980, Michael Aldrich mulai memasarkan sistem belanja tersebut ke berbagai negara, seperti Inggris, Irlandia, dan Spanyol, dengan market pasarnya adalah B2B. Pada tahun ini, tidak semua orang memiliki komputer, dan biasanya komputer hanya dimiliki oleh bisnis maupun universitas yang melakukan penelitian. Pada tahun 1982, Boston Computer Exchange mulai memperkenalkan dan merupakan perusahaan e-commerce pertama di dunia. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat transaksi orang yang ingin menjual komputer bekas mereka. Pada tahun 1984, CompuServe mulai memperkenalkan Electronic Mall. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih dari 100 orang penjual. Electronic Mall tidak berhasil meraih kesuksesan, tetapi merupakan salah satu e-commerce online pertama yang memiliki peran penting dalam sejarah e-commerce. Yang ketiga, di tahun 1990 sampai 1999, pada tahun 1991, National Scan Foundation mencabut larangan penggunaan internet untuk keperluan komersial. Pada tahun 1992, Charles M. Stack memperkenalkan toko buku online pertama di dunia, yaitu Bookstack Unlimited. Pada tahun 1994, Mark Anderson dan Jim Clark menciptakan Netscape Navigator sebagai alat penelusuran. Netscape 0,1 menampilkan protokol pengaman yaitu Secure Socket Layer atau SSI untuk mengamankan semua transaksi online selama tahun 1990-an. Netscape menjadi web browser yang paling umum digunakan. Di tahun yang sama, Network Times memberitakan bahwa seorang pria bernama Phil Brandberger membeli album Sting dari komputernya. Pada tahun 1995, Amazon sebagai salah satu e-commerce mulai diperkenalkan oleh Jeff Bezos. Di tahun yang sama, Pierre Omidyar juga memperkenalkan e-commerce yang tidak kalah dari Amazon, yaitu Auction Web atau yang lebih dikenal dengan eBay. Keduanya melayani transaksi jual beli lintas negara. Yang keempat,
2000-an hingga sekarang. Saat ini e-commerce baru terus memunculkan baik lokal maupun internasional. Sistem pembayaran untuk transaksi e-commerce juga semakin beragam, sehingga memudahkan pembeli melakukan transaksi. Menurut hasil penelitian yang diungkap dalam situs Bigo Commerce, dalam 14 tahun terakhir, kemajuan e-commerce meroket dengan tajam, dan kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat. Sejarah perkembangan e-commerce awal hingga saat ini. Yang pertama, masa awal dari 1990-an hingga awal 2000-an. Pada tahun 1990-an, internet mulai populer di kalangan masyarakat umum dan beberapa bisnis mulai memanfaatkan untuk menjual produk mereka secara online. Amazon.com, salah satu perusahaan e-commerce terbesar, didirikan pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Pembayaran online dan keamanan transaksi masih menjadi tantangan, dan sebagian besar konsumen masih memilih berbelanja secara tradisional. Yang kedua, ada masa pertumbuhan awal di tahun 2000-an. Perkembangan teknologi dan peningkatan akses internal memicu pertumbuhan e-commerce yang lebih pesat. Berbagai perusahaan e-commerce baru bermunculan, termasuk eBay pada tahun 1995, Alibaba di tahun 1999, dan Etsy di tahun 2005. Munculnya layanan pembayaran online seperti PayPal mempermudah transaksi e-commerce. Yang ketiga, ada perkembangan mobile di tahun 2010-an. Penetrasi smartphone yang luas memicu pertumbuhan signifikan dalam perdagangan seluler atau mobile e-commerce. Aplikasi mobile dan platform e-commerce didirikan seperti Amazon Mobile, Alibaba Mobile, dan aplikasi perbelanjaan seperti Amazon, eBay, dan Shopify. Pembayaran mobile dan dompet digital semakin populer, seperti Apple Pay, Google Wallet, dan Alipay. Yang keempat, di era saat ini di tahun 2010-an, e-commerce terus berkembang dan menjadi bagian penting dari ekonomi global. Pertumbuhan pesat e-commerce di berbagai sektor, termasuk retail, makanan, mode, dan elektronik. Inovasi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau LOT, dan realitas virtual atau VR semakin digunakan dalam pengalaman belanja online. Kecepatan pengiriman ditingkatkan dengan layanan seperti pengiriman dalam waktu yang ditentukan, pengiriman 1 hari, atau pengiriman sama hari. Adopsi teknologi blockchain semakin meningkat untuk mengamankan transaksi dan memastikan keaslian produk. Di dampak positif e-commerce, kemudahan dan kenyamanan e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja dan kenyamanan rumah mereka. Mereka dapat membeli produk atau layanan secara online dengan hanya beberapa klik tanpa harus pergi ke toko fisik. Hal ini memungkinkan penghematan waktu dan usaha bagi konsumen. Aksesibilitas global, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Konsumen dari berbagai negara dan dapat mengakses produk dan layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini memberikan peluang baru bagi bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan pendapatan. Pilihan produk yang lebih luas melalui e-commerce, konsumen dapat mengakses berbagai macam produk dan merek dari berbagai penjual. Mereka dapat membandingkan harga dan kualitas produk dengan mudah sebelum membuat keputusan pembelian. Hal ini memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan meningkatkan persaingan di antara penjual. Harga yang lebih kompetitif karena e-commerce mengurangi biaya operasional
seperti sewa toko fisik dan gaji karyawan, beberapa produk yang dijual secara online seringkali memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik. Hal ini menguntungkan konsumen karena mereka dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dan di dampak negatif e-commerce, keamanan dan privasi e-commerce menyimpan data pribadi konsumen, seperti informasi pembayaran dan alamat pengiriman. Meskipun langkah-langkah keamanan telah diambil, ada risiko data pribadi tersebut diretas atau disalahgunakan. Selain itu, seringkali konsumen harus memberikan informasi pribadi mereka kepada berbagai penjual online yang dapat meningkatkan risiko privasi mereka. Ketidakmungkinan untuk menguji produk secara langsung saat berbelanja secara online, konsumen tidak dapat menguji atau melihat produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Hal ini membuat konsumen tidak dapat mengukur kualitas atau kesesuaian produk sebelum membelinya. Ada resiko bahwa produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau memiliki masalah yang tidak terdeteksi. Ketergantungan pada teknologi e-commerce sangat bergantung pada teknologi seperti internet, komputer, dan perangkat mobile. Jika terjadi gangguan teknis atau pemadaman listrik, konsumen tidak dapat mengakses atau melakukan transaksi online. Selain itu, ada risiko serangan cyber atau kebocoran data yang mengganggu operasi e-commerce dan mempengaruhi konsumen serta penjual. Dampak terhadap pengecer fisik, pertumbuhan e-commerce telah menyebabkan penurunan lalu lintas dan penjualan di toko fisik. Banyak pengecer tradisional terpaksa menutup toko fisik mereka atau menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Ini dapat berdampak negatif pada lapangan pekerjaan dan perekonomian lokal. Ada beberapa contoh e-commerce yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, materi berikutnya adalah beberapa contoh dari e-commerce yang ada pada lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kita tahu bahwa ada Bukalapak. PT Bukalapak di sini adalah suatu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Bukalapak ini menggunakan berbagai sistem untuk menjalankan operasionalnya. Berikut adalah beberapa sistem yang umumnya digunakan oleh PT Bukalapak. Yang pertama ada platform e-commerce-nya. Tentunya Bukalapak memiliki platform e-commerce yang mencakup situs web dan aplikasi mobile. Platform ini dirancang untuk memberikan suatu pengalaman berbelanja yang mudah dan juga nyaman bagi pengguna-penggunanya. Yang kedua ada manajemen produk. PT Bukalapak menyediakan dan menggunakan sistem manajemen produk untuk mengelola ribuan produk yang tersedia di dalam platformnya. Sistem ini membantu dan juga dapat mengatur, mengkategorikan, dan menampilkan informasi produk secara efisien dan detail. Yang selanjutnya ada manajemen transaksi. PT Bukalapak memiliki sistem manajemen pada bidang transaksi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan suatu pembayaran secara online. Sistem ini juga mengelola proses pengiriman barang dan memfasilitasi komunikasi antara si penjual dan juga si pembeli. Selanjutnya, ada sistem keamanan. Tentunya untuk menjaga keamanan transaksi dan data pengguna, PT Bukalapak menggunakan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi data, pelindungan terhadap serangan cyber, dan verifikasi pengguna. Untuk selanjutnya, ada analitik dan proses data. Bukalapak menggunakan sistem analitik dan pemrosesan data untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, transaksi, dan juga perilaku pengguna. Informasi ini digunakan untuk memahami tren pasar, meningkatkan pengalaman penggunaan, dan mengoptimalkan operasional. Dan yang terakhir adalah sistem pelayanan pelanggan. PT Bukalapak memiliki sistem layanan pelanggan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah, atau mendapat bantuan terkait transaksi. Sistem ini melibatkan
tim dukungan pelanggan yang siap membantu pengguna untuk pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi. Oke, untuk selanjutnya, ada kelebihan dari sistem operasi yang digunakan oleh PT Bukalapak itu sendiri. Yang pertama adalah pilihan produk yang luas. PT Bukalapak menawarkan berbagai pilihan produk dari berbagai kategori, mulai dari elektronik, fashion, kebutuhan sehari-hari, hingga produk unik dari penjual lokal. Keberagaman produk ini memberikan banyak pilihan kepada pengguna dalam mencari barang yang mereka butuhkan. Yang kedua, ada pengalaman pengguna yang mudah. Sistem Bukalapak ini dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman penggunaan yang mudah dan nyaman, antar muka yang intuitif dan navigasi yang sederhana memudahkan si pengguna dalam mencari, memilih, dan juga membeli produk yang mereka inginkan. Bukalapak juga sering melakukan pembaruan dan juga pengembangan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk yang selanjutnya, ada keamanan transaksi yang terjamin. PT Bukalapak memprioritaskan keamanan transaksi pengguna. Mereka menggunakan protokol enkripsi yang sangat kuat untuk melindungi data pribadi dan juga finansial dari si pengguna. Selain itu, Bukalapak juga memiliki kebijakan perlindungan pembeli dan penjual yang membantu mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama proses transaksi. Akan tetapi, dari sistem operasi yang digunakan oleh PT Bukalapak, terdapat juga beberapa kekurangan dari sistem operasi tersebut. Pertama, keterbatasan penjual. Meskipun Bukalapak itu memiliki banyak penjual yang terdaftar, ada kemungkinan bahwa ketersediaan dan juga variasi dari produk tertentu itu masih terbatas. Beberapa produk atau merek mungkin tidak tersedia di dalam platform atau sulit ditemukan. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengguna yang mencari produk yang bersifat spesifik. Yang kedua, ada masalah ketersediaan stok. Terkadang memang terutama saat periode penjualan atau promosi besar-besaran terjadi masalah ketersediaan stok di Bukalapak ini. Beberapa produk populer mungkin cepat habis atau mengalami keterlambatan pengiriman. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna yang tidak dapat memperoleh produk yang mereka inginkan secara cepat. Selanjutnya ada keterbatasan sistem layanan pelanggan. Meskipun Bukalapak memiliki tim yang untuk mengatasi layanan pelanggan, ada kemungkinan bahwa jumlah pertanyaan dan juga permintaan dari pengguna melebihi kapasitas tim tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya respon dan penyelesaian masalah mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Terkadang pengguna juga mungkin mengalami kesulitan dalam menghubungi dan juga mendapatkan dukungan dari tim layanan pelanggan. Dan yang terakhir, kekurangannya ialah potensi kesalahan dan keluhan pengguna. Dalam operasional sehari-hari, pastinya Bukalapak mungkin menghadapi situasi di mana ada kesalahan dan dalam pemrosesan transaksi, pengiriman, ataupun penanganan keluhan pengguna. Meskipun perusahaan berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cepat, pengguna mungkin mengalami ketidaknyamanan dan kekecewaan dalam proses tersebut. Contoh selanjutnya yang akan saya bahas yaitu e-commerce Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Teknologi dalam sistem informasi manajemen Shopee atau SIM yang digunakan oleh Shopee ada 4, yaitu
Yang pertama, Transaction Process System atau TPS, merupakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk digunakan memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi bisnis yang rutin. Misalnya daftar gaji dan lain sebagainya. Transaction Process System ini berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Data yang didapat oleh Transaction Process System atau TPS dapat kita lihat dan juga dipakai oleh manajer untuk mengambil keputusan. Transaction Process System atau TPS ini bekerja pada level operasional. Lalu yang kedua, ada Manajemen Informasi Sistem atau MIS, merupakan pendukung spektrum tugas dari organisasi yang lebih luas dari Transaction Process System, termasuk analisis keputusan serta membuat keputusan. Manajemen Informasi Sistem atau MIS yang dihasilkan yaitu berupa informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan serta bisa digunakan untuk membantu menyatukan dari beberapa fungsi informasi bisnis yang telah terkomputerisasi. Di Shopee, yang merupakan manajemen informasi sistem, yaitu marketing officer, yaitu untuk mengoptimasi e-commerce atau Shopee dalam mesin pencarinya, serta menjalankan optimasi di sosmed dan juga memiliki wewenang dalam membawa kemajuan marketing di suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Sedikit mirip dengan Manajemen Information System atau MIS, yaitu sama-sama terkomputerisasi yang digunakan untuk sumber datanya. Decision Support System berawal dari MIS, sebab mementingkan pada fungsi pendukung untuk membuat keputusan di dalam keseluruhan tahapnya. Berdasarkan tingkat kesulitan serta dukungan untuk pemecah masalahnya yaitu sebagai berikut. Mengambil elemen informasi, mendeteksi seluruh file, mempersiapkan laporan, serta memprediksi yang timbul dari keputusan, serta membuat keputusan. Chief Marketing Officer merupakan pimpinan dari Marketing Officer yang memiliki tugas untuk mengambil ataupun membuat keputusan, serta kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing. Lalu yang keempat, ada Exclusive Information System atau EIS, merupakan sebuah sistem yang terkomputerisasi atau berbasis data yang menyediakan akses untuk eksekutif secara mudah ke informasi internal, secara eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer atau CEO, bertugas mengelola serta menganalisa dari keseluruhan aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Shopee yaitu kelebihan dari pelayanan yang diberikan Shopee adalah pencapaian Shopee yang berhasil dari tiga komitmen utama yang terus dikedepankan Shopee, meliputi garansi Shopee, gratis biaya pengiriman, dan garansi harga termurah. Garansi Shopee berfungsi untuk membangun kredibilitas Shopee di mata pelanggan, karena kredibilitas pelanggan adalah hal utama yang harus dibangun dalam memulai bisnis ini. Mekanisme garansi Shopee dilakukan dengan menahan pembayaran kepada penjual sampai produk yang dibeli sampai di tangan pelanggan dengan kondisi yang baik. Selain garansi Shopee, sistem garansi harga termurah juga digunakan untuk menarik lebih banyak pembeli. Shopee melakukan kerjasama dengan para seller untuk membuat kesepakatan harga ketika pembeli menemukan harga yang lebih mahal dari produk yang dibeli di Shopee. Kami akan memberikan kompensasi voucher belanja senilai 2 kali selisih harga, garansi Shopee, dan garansi harga termurah didukung dengan inisiatif gratis biaya, merupakan salah satu inisiatif Shopee yang paling berkontribusi dalam menarik pelanggan, sehingga mampu membawa Shopee tumbuh pesat dalam waktu yang singkat. Lalu kekurangannya adalah Shopee juga masih memiliki beberapa kelemahan, di antara terkesan rumit dan tidak efisien disebabkan adanya bagian pembeli dan penjual tampilan deskripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian pembeli, dengan masih banyaknya konsumen yang mengalami penipuan.
Sebentar. Contoh selanjutnya, contoh dari e-commerce adalah Lazada. Lazada adalah platform e-commerce yang beroperasi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Didirikan pada tahun 2012 dan saat ini dimiliki oleh Alibaba Group. Lazada menawarkan berbagai macam produk, antara lain elektronik, mode rumah dan tempat tinggal, kesehatan dan kecantikan, dan peralatan olahraga. Ini juga menyediakan berbagai opsi pembayaran dan layanan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Lazada bertujuan untuk membuat belanja online lebih mudah diakses dan nyaman bagi orang-orang di Asia Tenggara. Sistem yang digunakan Lazada sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pembayaran. Sebelum pembayaran dilakukan, pembeli terlebih dahulu mengisi identitas pembeli di kolom informasi pelanggan. Kolom informasi pelanggan berisi alamat, penagihan email, password, selanjutnya ada contoh e-commerce dari Lazada. Lazada adalah platform e-commerce yang beroperasi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Didirikan pada tahun 2012, dari saat ini dimiliki oleh Alibaba Group. Lazada menawarkan berbagai macam produk, antara lain elektronik, mode rumah, dan tempat tinggal, kesehatan, dan kecantikan, dan peralatan olahraga. Ini juga menyediakan berbagai opsi pembayaran dan layanan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Lazada bertujuan untuk membuat belanja online lebih mudah diakses dan nyaman bagi orang-orang di Asia Tenggara. Sistem yang digunakan Lazada sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pembayaran. Sebelum pembayaran dilakukan, pembeli terlebih dahulu mengisi identitas pembeli di kolom informasi pelanggan. Kolom informasi pelanggan berisi alamat, penagihan email, password email, nama depan, nomor ponsel, nomor lainnya, tanggal lahir, jenis kelamin, jenis alamat, apakah yang dituju alamat kantor atau rumah, alamat provinsi kota, kode pos, kecamatan, atau kelurahan. Kemudian pembeli yang melakukan transaksi di dalam Lazada dapat menggunakan kredit card sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran pertama melalui kredit card yang dapat dilakukan melalui kartu kredit yang dikeluarkan oleh Visa dan Mastercard. Yang kedua ada sistem pengiriman barang. Lazada melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia melalui rekan bisnisnya, yaitu GID. Sedangkan untuk pengiriman di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Lazada menggunakan rekan bisnisnya, yaitu Gojek. Pada saat promo dengan event tertentu, Lazada dapat menggratiskan biaya kirim ke seluruh Indonesia untuk lebih menarik minat konsumen dengan berbelanja di Lazada. Yang ketiga ada sistem privasi. Pihak Lazada mendapatkan informasi tentang user sebagai bagian dari proses jual beli dalam situs tersebut. Informasi yang didapat tidak hanya terbatas pada username, password, nama gelar, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, alamat rumah, alamat pos, tetapi juga bersangkutan dengan alamat pengiriman. Jika berbeda dengan alamat rumah, nomor telepon, nomor ponsel, nomor fax, rincian pembayaran, kartu kredit, dan rincian rekening bank, nama dan alamat itu juga akan diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari pengiriman barang yang telah dibeli, tidak hanya terbatas sebagai bagian dan proses pengiriman. Tetapi Lazada juga dapat memberikan informasi user kepada perusahaan lain yang memiliki dalam kelompok usaha Lazada di bawah naungan Rocker Internet. Contoh e-commerce dari Lazada, ada kelebihan Lazada dan kekurangan Lazada.
Kelebihan Lazada, lebih luasnya pilihan produk. Lazada menawarkan banyak pilihan produk dengan kategori yang beragam seperti fashion, elektronik, dan produk kecantikan, sehingga pelanggan dapat menemukan barang yang mereka butuhkan. Harga yang kompetitif, Lazada menawarkan harga yang kompetitif dan sering memberikan diskon dan promosi menarik untuk produk tertentu. Mudah digunakan, platform Lazada mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang intuitif sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari dan melakukan pembelian. Pengiriman cepat dan aman, Lazada menawarkan pengiriman cepat dan aman ke seluruh wilayah Indonesia. Garansi produk, Lazada memberikan garansi produk pada semua barang yang dijual di platform mereka. Dari kekurangan Lazada ada 4. Yang pertama ada masalah dengan produk yang diterima. Ada beberapa kasus di mana pelanggan menerima produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan di platform, sehingga pelanggan harus mengajukan klaim garansi atau mengembalikan produk tersebut. Yang kedua ada pengiriman yang terlambat. Terkadang pengiriman barang dari Lazada dapat terlambat, sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan untuk menerima barang yang dipesan. Yang ketiga ada biaya pengiriman yang tinggi. Biaya pengiriman dari Lazada bisa tinggi, terutama jika pelanggan membeli barang dari luar negeri. Yang keempat ada kualitas produk yang tidak terjamin. Ada beberapa kasus di mana pelanggan menerima produk yang kualitasnya buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh e-commerce selanjutnya adalah Tokopedia. Tokopedia adalah sebuah marketplace yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan dan menumbuhkan ekosistem dari menjangkau populasi yang tidak memiliki rekening bank, hingga memberikan nilai lebih kepada produsen seperti petani dan pelayan. Berikut sistem yang digunakan Tokopedia. Yang pertama ada filter pencarian produk, di mana pengguna dapat menggunakan filter pencarian untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan harga, lokasi, ulasan, diskon, dan lainnya. Dan juga Tokopedia sering menawarkan promo dan diskon khusus seperti flash sale, midnight sale, atau promo spesial pada hari-hari tertentu yang memberikan harga lebih murah bagi pengguna. Yang kedua, metode pembayaran. Di dalam Tokopedia menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna, termasuk transfer bank, kartu kredit, dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana, serta pembayaran saat menerima barang atau COD. Terus yang ketiga ada toko resmi. Tokopedia memiliki fitur toko resmi yang memungkinkan merek dan penjual terverifikasi untuk membuka toko resmi di platform tersebut. Hal ini membantu pengguna untuk mendapatkan produk asli dan bergaransi. Yang keempat ada Tokopedia Points. Pengguna dapat mengumpulkan poin saat berbelanja di Tokopedia dan menggunakan poin tersebut untuk mendapatkan diskon atau hadiah khusus. Yang kelima ada sistem pengiriman. Tokopedia menyediakan berbagai pilihan layanan pengiriman, baik melalui kurir pihak ketiga maupun pengiriman langsung dari penjual. Untuk pengiriman menggunakan layanan Tokopedia, ada garansi pengiriman yang melindungi pembeli jika barang tidak sampai atau rusak. Terus yang terakhir ada program keanggotaan. Tokopedia memiliki program keanggotaan seperti Tokopedia Gold dan Tokopedia Platinum yang memberikan beberapa keuntungan eksklusif seperti pengiriman gratis atau prioritas dalam mendapatkan promo. Kemudian, Tokopedia memiliki kelebihan atau keunggulannya sendiri. Di antaranya yaitu penampilan dari website yang menarik dengan didominasi warna hijau yang terlihat fresh dan simpel di mata pengguna. Banyaknya tersedia promo gratis ongkir dan diskon dari barang-barang yang disediakan. Tersedianya fitur gratis ketika pembeli ingin return barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Ada banyak harga barang yang relatif murah dari yang biasanya. Kemudian tersedia pulsa, kuota internet, listrik. Jadi ketika kita ingin membeli barang, tidak perlu repot-repot ke ATM membayar pesanan. Kemudian memiliki tingkat keamanan akun yang baik, yaitu dengan menggunakan kode OTP. Berbagai macam pilihan untuk metode pembayaran, dan adanya fitur katalog yang dapat membuat calon pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang mereka inginkan.
Di samping kelebihan, Tokopedia juga memiliki kekurangan, di antaranya banyaknya produk spam yang di mana produk diberi harga sangat murah padahal isinya tidak sesuai. Kemudian tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli ataupun penjual, sering terjadinya error di website maupun di aplikasi Tokopedia. Kemudian kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang. Ketika pembeli sedang menunggu proses pembayaran, maka stok tidak secara otomatis berkurang. Kemudian terkadang dipersulit oleh pembeli dengan sistem dropshipper. Kemudian verifikasi pembayaran yang lama, terlebih lagi ketika maintenance atau error. Yang terakhir, petunjuk cara pembelian yang kurang sehingga membingungkan calon pembeli yang masih pemula. Untuk contoh selanjutnya ada Blibli. Blibli merupakan e-commerce asli buatan Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011 dan memiliki fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Sejak awal, berdirinya Blibli melakukan kerjasama dengan para seller maupun menjalin kemitraan dengan brand-brand ternama. Pada saat ini, Blibli terkenal menjadi sebuah e-commerce yang menyediakan layanan gratis ongkir dan jaminan produk original. Blibli ini menjalankan bisnis dengan model business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, serta business to business to customer B2B2C yang terintegrasi secara online maupun offline atau omnichannel. Sepanjang perjalanannya, Blibli telah melakukan akuisisi penting dalam mendukung model bisnis, portofolio pelayanan, dan memperkuat bisnis secara berkelanjutan. Seperti contohnya, pada tahun 2017, Blibli telah mengakuisisi Tiket.com dengan maksud untuk mendorong ekspansi bisnisnya di bidang traveling, akomodasi transportasi, maupun untuk event-event tertentu. Kemudian, pada tahun 2021, Blibli melakukan akuisisi PT Supra Boga Lestari Tbk atau perusahaan yang dikenal mengelola sejumlah supermarket besar seperti Ranch Market dan Farmers Market dengan tujuan untuk memperkuat strategi omnichannel. Berikut adalah beberapa sistem yang umumnya digunakan oleh Blibli. 1. Manajemen produk. Blibli memiliki fitur pencarian yang memudahkan pengguna dalam mencari produk yang diinginkan. Juga fitur wishlist memungkinkan pengguna untuk menyimpan produk yang ingin dibeli di kemudian hari. Blibli Express. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengiriman produk secara lebih cepat dan pasti sampai tujuan. Pengguna juga dapat melacak status pengiriman produk mereka melalui aplikasi Blibli. Blibli Rewards. Program reward Blibli yang memberikan poin untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan voucher atau diskon. Payment Gateway. Blibli memiliki beberapa pilihan metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, transfer bank, dan e-wallet yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran. Blibli Seller Center. Nah, modul ini memungkinkan penjual untuk memasarkan produk mereka di platform Blibli. Next-nya. Nah, untuk kelebihan atau keunggulan Blibli di sini, saat ada penampilan dari website yang menarik dengan dominasi warna biru yang terlihat fresh dan simpel di mata pengguna. Banyak tersedia promo gratis ongkir dan diskon dari barang-barang yang disediakan. Tersedianya fitur gratis ketika pembeli ingin return barang tidak sesuai dengan pesanan, seperti tinggal di apa sih? Pembeli tinggal hanya melaporkan barangnya tidak sesuai, maka akan ada kurir yang akan datang ke rumah untuk mengambil kembali barang tersebut. Nama kurir tersebut adalah BES. Nah, ada banyak barang harga yang relatif murah dari yang biasanya. Tersedia fitur untuk membeli pulsa, kuota internet, listrik, tiket, dan lain-lain. Bisa mengisi saldo. Jadi ketika kita ingin membeli barang, tidak perlu repot-repot pergi ke ATM lagi. Nah, memiliki tingkat keamanan akun yang baik, itu dengan menggunakan kode OTP. Untuk sejauh ini, belum pernah ada kebocoran data yang didapati oleh Blibli ini. Berbagai macam pilihan untuk metode pembayaran, seperti adanya BliPay, ya kan, yang mana mereka juga telah mengadakan sebuah metode payment yaitu BliPay. Ada juga pakai Blibli Pay Later. Nah, adanya fitur katalog yang dapat membuat calon pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang mereka inginkan. Nah, untuk Blibli ini kekurangannya banyaknya produk spam yang dimana produk ini diberi harga sangat murah, padahal isinya nggak ada. Beberapa seller yang jahil masih ada beberapa yang melakukan hal tersebut, ya kan. Tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli maupun penjual. Sering terjadi error di website maupun di aplikasinya. Ini saya ada typo. Ya.
kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang ketika pembeli sedang menunggu proses pembayaran, stoknya tidak ada, otomatis berkurang. Ini biasanya dari seller tertentu, mereka kurang update untuk melakukan ininya. Sedangkan kalau untuk barang-barang yang tersedia oleh Blibli, yang mana untuk terdapat di gudang officialnya Blibli, gudang online-nya biasanya tersedia, sehingga tidak akan terjadinya ini. Terkadang dipersulit oleh pembeli dengan sistem dropshipper. Kemudian verifikasi pembayaran yang lama, terlebih lagi ketika maintenance atau error, kemudian petunjuk cara pembelian yang kurang sehingga membingungkan calon pembeli yang masih pemula. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Sekiranya banyak yang salah atau salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.